Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Sandi dengan NIM 2022-31005. Saya dari kelas Data Warehouse A. Kali ini saya akan membuat database sesuai dengan praktikum 3, yaitu membuat database untuk perpustakaan. Itu contohnya membuat database perpustakaan. Oke, di sini saya udah membuat database-nya dengan nama perpustakaan. Terus kita masuk ke pembuatan tabelnya. Tuh saya ada kopi ya. Oke. Apa nggak bisa buat barangan gitu ya? Kita aman kok. Aneh dah. Hmm. Oke. Mari kita cek. Oke, berjalan dengan lancar. Dah. Kalau udah kebuat begini, mari kita mengisi data-datanya. Pertama kita mengisi data dari penulis. Tuh. Kita cek data dari penulis. Ya. Saya ada nyimpan si datanya. Tutup sebagai contoh. Insert into to penulis. Yang kita ngisi sini tuh cuma nama penulisnya aja, karena untuk penulis ID-nya itu kan udah pakai auto increment, jadi dia udah membuat mengisi datanya sendiri gitu loh. Ini disamain, itu kita pakai value, ada nih tuh value nya. Nah nanti mau panjang kita pakai aja. Sini tuh saya menggunakan untuk value-nya itu ada 4, yaitu Azhar, ada Rina, ada Alvin Hal, Abina Rasya Gian, dan Jami Putri. Kita cek dan kita ke browse. Oke, nih dia udah ke increment sendiri untuk apa datanya. Untuk penulis ID udah ke increment sendiri datanya gitu loh. Selanjutnya kita mengisi data dari genre, masih sama dengan insert into to genre, dan dia mau masuk
masuk ke nama genre, value. Oke, untuk genre sini sama, ada beberapa yang saya simpan tapi nggak lama gitu untuknya ada ya. Dengan genre sendiri saya memakai 4 data, yaitu fiksi, non fiksi, dan buku anak-anak. Mari kita jalankan dan kita cek. Oke, udah masuk datanya. Selanjutnya penerbit. Kita masuk ke penerbit, masih menggunakan hal yang sama. Insert into to penerbit. Dan kita tulis nama penerbit, to value untuk penerbitnya. Oke, dan aku simpan jadi tinggal copy aja. Dan ini untuk penerbitnya ada Green Book ID, Gramedia Pustaka Utama, penerbit Erlangga, dan Bentang Pustaka. Kita cek. Oke, udah masuk. Dan terakhir ke lokasi. Nah, cara yang sama, insert into to lokasi. Nah, nama, lokasi, dan tambahin value. Oke, untuk lokasinya taruh luas ini ya. Oke, lokasinya dari penerbitnya ada untuk Green Book. Ini ada Gramedia. Terus ini ada satu lagi penerbit Erlangga dan Bentang Pustaka. Oke, udah masuk datanya. Selanjutnya tinggal kita ke sini, ke bukunya. Kita ngisi datanya sama juga, insert into to buku. Yang di situ bukan hanya buku ID, ada judul, terus penulis ID. Kita memanggil data penulis ID. Habis itu ada penulis ID, genre ID, pasti genre ID, terus penerbit ID, penerbit ID, dan lokasi ID. Setelah itu lokasi, kita memasukkan juga publishernya. Nah, tanggal penerbit, value. Begitu juga saya udah simpan sih untuk ngomong nama-namanya, jadi aman aja lah. Nih, ada Kerajaan Bawah Air dengan penulisnya itu kita satu-satu tuh. Untuk ID-nya ini bagian ID, dan ini untuk bagian tanggal penerbitnya. Sama untuk driving the Green Book, ini untuk masing-masing ID, ini untuk tanggal penerbit. Kita cek, udah kelar. Kenapa ini masih kosong? Yang start date, end date, dan preview genre. Nah, di sini tuh saya menggunakan sistem SCD atau yang biasa dimaksud dengan slowly changing dimension, merupakan konsep yang mengacu pada bagaimana perubahan data history dalam dimensi yang akan dikelola. Jadi ini masih kosong, nanti kita akan kelola data-data dari start date, end date, dan preview genre. Oke, kita masuk ke SCD pertama, yaitu overweight. Overweight adalah data yang baru, merupakan data yang baru, akan masuk ke start date dia.
mari kita mulai dengan SCD pertama, tipe pertama. Untuk SCD tipe pertama kita oke. Untuk SCD tipe pertama kita menggunakan untuk SCD tipe pertama kita menggunakan update buku. Udah pasti yang kita akan update tuh di tabel buku karena ada beberapa yang kosong gitu. Buku kita masukin dia ke set publisher publikasi ID. Penerbit pakai penerbit ID. Oke, dan kita masuk yang kita ganti itu pada bagian ketiga. Tadi ketiga itu, wait, kita sekarang cek aja ya. Yang ketiga itu di epidemiologi. Untuk penerbit bagian sini kita akan ganti 3. Tuh di mana? Jangan 3 deh. Oh ya, kita jadi ganti yang untuk kali ini kita akan mengganti penerbit ID yang kita akan ganti itu di nomor buku nomor 1 dengan penerbitnya kan masih nomor 1 nih, kita akan ganti jadi nomor 3. Oke, yang dimana book ID sama dengan 1. Kita cek. Oke. Ini kan masih sama hasilnya nih. Ini masih normal. Kita cek di sini kan. Udah kubah ya, guys ya. Oke, udah kubah di sini. Ini nomor 3, jadi 3 pada bagian buku ID nomor 1. Yang tadinya hanya nomor 1, sekarang jadi nomor 3. Oke, kita bisa menambahkan juga sih. Baik, kita coba untuk menambahkan update. Update. Enggak, bukan. Salah. Update buku di buku bagian kita akan menambahkan di start date. Oke, kita menambahkan start date tuh dia tadi pakai date ya, berarti ini 2022 10/04 update di buku bagian kita masukin dia di ini, di book ID nomor 1. Where book ID buku ID nomor 1. Nah, tuh dia akan masuk ke data start date buku ID nomor 1. Ini juga masih sama, ini masih nomor 3 ya. Udah tuh. Oke, itu untuk SCD nomor 1, yaitu merupakan sebuah konsep yang kita itu menambahkan data baru. Nah, tadi kan ada
baru ini data baru, dan juga bisa mengubah data yang udah ada seperti di penerbit tadi yang hasilnya dari penerbit 1 jadi penerbit 3. Nah, selanjutnya kita SCD tipe 2 yaitu merupakan sebuah konsep perubahan pada data di baris baru dengan versi baru dari data tersebut. Nah, gimana, coba kita masukin dia itu di ended. Kita ke SQL dulu dan kita masuk ke SCD2. Masih sama dengan menggunakan konsep update. Di buku baris baru yaitu baris dari 2 dan 1 yang merupakan kerajaan bawah air dan driving the green book. Di sini tuh menambahkan baris baru dan dari start date sama end date. Dan di green book ini kita membuat end date, membuat data baru, memasukkan data baru dari Oke, di sini itu mengupdate data dari book ID 2. Di sini book ID 2 itu ini driving the green book, dan memasukkan data-data dari semua ini dengan dari data dari book ID, judul, penulis sampai ke tanggal penerbit itu untuk baris kedua aja yang akan membuat data pada baris baru. Di sini ada judul, penulis, penerbit, genre, lokasi, dan tanggal penerbit. Di mana buku akan dicetak atau membuat data pada row baru, pada baris baru. Oke. Ini hasilnya akan kayak gini. Ini bisa dulu sih, kita hapus satu aja. Ini yang dia ngambil dari driving grid book, dia cetak di baris baru. Sama juga tadi untuk ini saya coba, tadi kan ada sedikit error dan udah bisa ternyata. Oke, kita masuk ke SCD ketiga, yaitu itu merupakan sebuah konsep untuk membuat kolom baru yang ditambahkan dan menyimpan data dan menyimpan data pada history. Nah, untuk SCD tipe 3 mari kita buat ininya. Oke, kita ke masih sama juga dengan update buku, nggak buku ID juga sih, buku aja. Oke, dia oke. Update. Oke, kita jadi satu ini satu book ID nomor 4. Oke, kita jelasin codingannya dulu. Untuk codingannya itu dia mengupdate buku pada bagian preview genre dengan genre ID, dan genre ID pada bagian nomor 1 di sini, nomor genre ID nomor 1 ini. Mana genre ID nomor 1 ini? Dia akan mencetak pada book ID nomor 4 nih. Nomor 4 nih. Dia akan mencetak di bagian genre ini. Tuh. 42 nih. Ini dia 2 dan 4 nih. Yang akan mencetak angka dari ID-nya, buku ID-nya. Nah. Oke, gitu aja. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.